Aku perintahkan sekarang juga kamu usir kakek tua ini. Cepat! Tunggu apa lagi? Maafkan, hamba tidak bisa melakukan ini. Biar bagaimanapun, beliau adalah orang tua hamba sendiri. Kurang ajar. Kamu juga berani melawan perintahku ya? Ampun Kanjeng. Untuk kali ini, hamba tidak bisa memenuhi keinginan Kanjeng. Cukup Kanjeng. Kanjeng tidak usah repot menyuruh Kamandanu mengusir hamba. Hamba sendiri akan pergi dari sini. Kamu sudah mempermalukan aku sebagai tumenung di istana ini, Kamandanu. Dan aku tidak bisa terima semua ini. Aku ingin kejelasan masa depanku. Sampai saat ini, aku masih menganggap kalau Nari Ratih adalah istriku. Tenang ya. Kita bisa selesaikan semua masalah ini dengan baik-baik. Benar apa yang dikatakan Romo. Dan untuk itu, kami sudah membawa seorang pandita yang kami rasa cukup baik dan bijaksana. Dan apapun keputusannya nanti, Romo minta kamu bisa menyikapinya dengan baik. Baiklah, Romo. Aku setuju. Begitu Romo dan Eyang kembali, kita akan tahu semuanya. Sekarang kamu bersabar ya. Ratih. Romo, Eyang. Bagaimana keputusanmu? Semuanya baik-baik saja. Ayolah kakak. Romo, jangan membuat kami jadi penasaran. Maafkan Romo dan Eyang Ratih. Para pemuka hukum adat memutuskan kalau kamu adalah istri resmi daripada Bajang. Tabib. Tabib. Hormat hamba Kanjeng. Hamba sudah melakukan perintah Kanjeng. Dan Belati ini menjadi saksi atas kematian tabib itu Kanjeng. Bagus. Dengan cara seperti ini, Wisya tidak lagi punya kesempatan untuk memberitahukan pada siapapun tentang kehamilannya. Dan dengan cara ini juga, Rati akan jatuh ke pelukan Bajang. Tapi ingat, kamu jangan sampai buka mulut. Kalau kamu sampai melakukan itu, aku akan membunuhmu. Kanjeng tidak perlu khawatir. Hamba paling pintar menyimpan rahasia. Dan
Wisya dan juga Rati tidak lagi menjadi penghalang. Dan Kamandanu akan menjadi milikku selamanya. Besok aku minta kamu untuk menjemput Nari Ratih di Kurawan dan membawanya ke sini. Nanti kalau kamu berhasil membawa Nari Ratih ke sini, aku janji akan menyerang Banyu Biru dan memberikannya untukmu. Baik, Bajang. Aku janji akan membawa Nari Ratih untuk. Bagus. Kamu memang harus berhasil, Bentang. Sebab kalau tidak berhasil, aku juga tidak akan membantumu untuk merebut Banyu Biru. Pasti, Bajang. Pasti. Bodohnya aku. Aku berniat menolong Rati. Tapi aku malah menjerumuskannya ke jurang penderitaan. Maafkan aku, Rati. Maafkan aku. Karena kebodohanku, kamu jadi menderita. Oh jagat Dewa Batara. Kenapa kau memberikan cobaan yang begitu berat untukku? Tolong berikanlah petunjuk untukku. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menghancurkan hidup sahabatku. Tolong izinkan aku bertukar tempat dengan sahabatku. Aku rela menderita asalkan dia bahagia. Tolong dengarkanlah permintaanku. Aku mohon. Buatlah sahabatku bahagia. Aku rela menderita untuknya. Maafkan aku, Ran. Maafkan aku. Palastri? Mau apa dia di hutan sendirian? Apa yang sedang dikerjakannya ya? Gawat, dia mengejarku. Jangan takut, Marmut. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Kamu ingin aku lepaskan? Baiklah, kalau memang kamu ingin bermain bersama teman-temanmu, pergilah, Marmut. Oh, iya ya. Untuk apa aku lari dari Palastri? Dia kan tidak tahu kalau aku ini Trisya. Kalau begitu, mulai saat ini, kamu akan menemani perjalananku. Bagus, kalau aku bisa bersamanya. Ini adalah kesempatanku untuk membunuh Palastri dengan mudah. Di mana Wisya? Kenapa dia belum kembali juga? Jagat Dewa Batara. Kenapa sampai sekarang Wisya belum datang juga? Pasti keadaan ini membuatnya sangat sedih dan kecewa. Rati, Kamandan, kamu kemana? aku harus pergi, Rati. Aku sangat mencemaskan Wisya, Kamandan. Sampai sekarang, dia masih juga belum kembali ke Kurawan. Aku juga mencemaskannya, Rati. Seharusnya dia sudah kembali bersama Kanjeng Respati dan Kanjeng Kebawinara.
Untuk itulah aku ingin mencarinya. Mungkin dia sangat terpukul dengan apa yang telah diputuskan oleh Pandita tadi. Sebaiknya kamu istirahat, Rati. Aku akan mencari Wisya sampai ketemu. Aku ikut. Tidak, Rati. Sebentar lagi kamu akan menikah. Jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Dan jangan kecewakan Kang Mas Bipangga. Aku tahu kamu sangat mencemaskan Wisya. Tapi percayakanlah semuanya padaku. Gadis. Wah, malam-malam begini ada perempuan cantik keluyuran nih. Jangan-jangan kuntilanak lagi. Iya, mana mungkin malam-malam begini perempuan jalan sendirian. Lihat, kakinya napak. Berarti dia perempuan betulan. Ayo samperin. Nyai mau kemana malam-malam begini? Saya mau pulang ke Kurawan. Kurawan. Kurawan kan jauh, Nyai. Bagaimana kalau kami antar saja? Itu bisa bahaya. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Jangan, Nyai, jangan nekat. Bagaimana kalau nanti di jalan dicegat perampok? Kita pulang nih. Ayolah, Nyai. Kamu jangan pulang. Cepat bawa dia. Ayo, bawa dia. Ayo, bawa dia. Ayo. Lepaskan dia. Kamandanu. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menghalangi kami. Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Tapi aku tidak suka dengan tindakan kalian. Kami tidak takut dengan ancaman kamu. Baik. Terima kasih, Kamandanu. Untung saja kamu datang. Kalau tidak, aku hampir ketilasan. Sudahlah, Wisya. Sekarang kamu aman. Ayo kita pulang. Aku harus berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan cinta Kamandanu. Wisya dan Rati akan tersingkir dengan sendirinya. Dan aku akan menjadi pemenang. Laksmi, apa kamu sakit? Layang! Layang! Apa, Kanjeng? Cepat kamu panggil tabib! Ada apa, Kanjeng? Apa yang terjadi? Tadi keadaan putriku baik-baik saja. Coba kamu periksa. Syukurlah kamu sadar. Tadi keadaan putriku baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba bisa pingsan? Apa yang terjadi? Sepertinya ada kehidupan lain di dalam rahim Kanjeng Putri Laksmi. Cara yang jelas.
Apa yang terjadi? Kanjeng Putri Laksmi sedang hamil, Kanjeng. Kamu jangan mengada-ngada. Hamba tidak berani bicara mengada-ngada tentang kesehatan Kanjeng Putri. Coba kamu periksa sekali lagi. Jangan-jangan kamu salah. Beribu ampun, Kanjeng. Kalau Kanjeng tidak percaya, silakan periksakan ke tabib yang lain. Pasti hasilnya akan sama. Romo, jangan mencurigaiku seperti itu. Aku tidak pernah bermain gila dengan lelaki manapun. Lalu, kenapa tiba-tiba kamu bisa hamil? Aku juga tidak tahu, Romo. Sudahlah, jangan membuatku kesal. Aku sudah pusing memikirkan tentang kehamilanku ini. Jangan-jangan sudah terjadi sesuatu dengan kamu. Kalau begitu, Romo akan cari tahu. Masuklah ke kamarmu, Wisya. Besok kita bicara lagi. Ya, Kamandanu. Kamandanu. Sedang apa kalian di sini malam-malam begini? Ini di istana Kurawan, Ger. Jaga sikap kalian. Jangan sampai kalian diusir dari tempat ini. Bopo, kenapa Bopo bicara seperti itu? Aku baru saja membawa Wisya datang ke sini. Benar, Paman. Kamandanu baru saja membawa aku pulang. Dan tadi, aku diganggu oleh pemuda desa. Tapi tetap kalian tidak boleh seperti ini. Kalian ingin semakin mempermalukan Bopo. Maafkan aku, Paman. Ini salahku. Wisya, karena kebodohan kamu, Kanjeng Putri Narirati dan Dwi Pangga menghadapi masalah besar. Bopo, ini bukan kesalahan Wisya. Tolong, jangan tumpahkan semua kesalahan pada Wisya. Benar, Paman. Aku memang sedang hamil dan mengandung anak bajak. Tapi mana buktinya? Beberapa tabib sudah memeriksa dan kamu berbohong. Cukup, Bopo. Aku juga tahu Wisya hamil. Dan dia sempat hampir keguguran. Kamandanu, kenapa kamu semakin membela dia? Kamu sudah dibutakan oleh cinta. Aku tidak membela siapapun, Bopo. Aku hanya membela kebenaran yang aku anggap benar. Terserah kamu. Mau membela dia sampai kapan. Tapi ingat, camkan baik-baik. Bopo tidak suka punya menantu yang suka berbohong. Aku mohon Bopo, jangan menghakimi Wisya sebelum Bopo tahu sendiri kebenarannya. Dan Bopo sudah cukup tahu. Semua kanjeng di Kurawan juga tahu kalau Wisya tidak hamil. Wisya, maafkan Bopo. Iya, Kamandanu. Aku mengerti. Paman mengatakan itu karena Paman tidak tahu. Aku mohon, kamu jangan pernah menyakiti lagi hati Paman. Wisya, Rati, maafkan aku, Rati. Ini semua terjadi karena kebodohanku. Kamu tidak perlu seperti ini. Aku menerima jika kamu akan membenciku. Karena aku memang bersalah. Itu semua tidak benar. Aku tahu, itu semua bukan kesalahan kamu. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Ini semua salahku, Rati. Karena aku tidak bisa membuktikan kalau aku hamil.
aku juga tidak bisa membuktikan kebohongan Bajang. Apakah kamu kecewa padaku, Ratih? Kamu juga pasti marah padaku. Aku tidak pernah benci kamu, apalagi marah kepadamu. Kamu itu sahabat terbaikku. Bahkan kamu selalu rela untuk menolongku. Maafkan aku, Ratih. Maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Wisya. Kamulah sahabat terbaikku. Dan kamu juga tidak usah khawatir. Karena kita pasti bisa membuktikan kalau kamu itu sedang hamil anak Bajang. Itu sangat sulit, Ratih. Kenapa? Karena tabib yang suka membantu kita sudah mati terbunuh. Ini kamarnya. Bagaimana? Kamu suka dengan keadaan rumah ini? Aku sangat menyukainya, Bibi. Kalau begitu aku jadi menyewanya. Baiklah kalau begitu. Nyai harus membayar sewanya di muka. Baik. Ini, Bibi. Siapa namamu, Nyai? Namaku Sekar. Baiklah, Sekar. Mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini. Ratih, Romo, pasti kamu sedang memikirkan pernikahan, iya kan? iya Romo. Entah kenapa, selalu saja ada hambatan dalam masalah ini. Bahkan sekarang pun, aku sendiri sedang cemas. Romo juga merasakan hal yang sama. Tapi kamu jangan khawatir. Romo tidak akan membiarkan hal yang buruk terjadi pada dirimu. Terima kasih banyak, Romo. Sekarang, sewaktu-waktu Bajang bisa saja datang untuk menjemput ini. Tapi aku tidak takut. Karena jika aku tidak mau, maka tidak ada satu orang pun yang dapat membawaku pergi dari sini. Romo akan selalu melindungi dan menjaga dirimu, Ratih. Sampai tetes darah penghabisan Romo. Sudahlah. Hari sudah larut malam. Di luar sangat dingin sekali. Sebaiknya kamu beristirahat. Marmut, aku di sini tidak memiliki siapapun. Aku harap kamu mau menjadi sahabatku. Aku kemari ingin mencari Meisin. Aku mendengar kabar kalau Meisin sudah kembali ke Kurawan dan dia ingin mengabdikan sisa hidupnya di sini. Meisin adalah pendekar yang sangat tangguh. Kalau sampai dia bertemu dengan Biakta, ini akan sangat berbahaya. Ini bisa membahayakan keluarga Tumenggung. Aku harus mencegahnya sebelum Meisin bertemu dengan Biakta. Kebetulan sekali. Kalau aku bisa bertemu dengan Maisin, aku akan bisa manfaatkan dia. Aku akan paksa Biakta untuk merubah wujudku kembali seperti dulu. Jadi manusia. Aku akan bawa Meisin untukku. Siapa kalian? Jangan takut, Manis. Kami tidak akan menyakitimu. Iya, cantik. Kami bukan hendak menyakitimu. Kami ingin memberikan kedepanan padamu. Ayo cepat. Tidak ada orang. Kamu pembunuh! Kamu pembunuh! Jangan tuduh. Aku bukan pembunuhnya. Aku tidak melakukan apapun. Dia sendiri yang kurang ajar padaku. Buktinya, tidak ada siapa-siapa di sini.
Pasti kamu pembunuhnya. Bukan aku pembunuhnya. Aku bukan pembunuhnya. Tolong! Ada pembunuh! Tolong! Siapa pembunuhnya? Dia pembunuhnya ini dia! Dia pembunuhnya! Aku bukan pembunuhnya. Aku mohon jangan salah paham. Aku tidak melakukan apapun. Coba kita tangkap dia! Kita tangkap! Bukan aku pembunuhnya. Cepat! Kena kamu sekarang, Palastri. Selamat datang di istanaku, Pangeran. Silakan. Tidak usah berbasa-basi. Aku yakin kamu tahu untuk apa kedatanganku ke sini. Bagaimana aku tahu maksud kedatangan kamu kemari, sementara kamu tidak pernah menjelaskan kepadaku. Aku datang di Tusbaja untuk menjemput cucumu Narirati. Bagaimana? Maaf, Pangeran. Baik kamu maupun Bajang tidak akan pernah bisa memaksa cucuku untuk pergi ke Mangunjung. Narirati itu istrinya Bajang. Jadi sudah tugas dia untuk mengikuti suaminya kemanapun Bajang pergi. Semua keputusan ada di tangan Rati. Baik aku maupun siapapun tidak akan pernah bisa memaksanya. Prajurit! Prajurit! Daulat Kanjeng. Tolong kamu panggilkan Kanjeng Putri Narirati. Suruh dia menghadapku. Eyang manggil. Pangeran ini mengajak kamu untuk pergi ke Manguntur. Maaf, aku tidak mau. Kamu menolak bersama suamimu. Aku menolaknya dengan keras. Apa kamu tahu akibat dari penolakan ini? Kamu mengancam cucuku. Kamu dengarkan? Dia tidak mau pergi. Jadi kamu jangan pernah memaksanya. Baiklah. Aku akan mengatakan semua ini kepada Bajang. Tapi kalian ingat. Kalian akan menerima akibatnya. Dasar bodoh. Kenapa kamu tidak berhasil membawa Narirati ke sini? Mereka melarang Narirati pergi. Dan dia menolak ajakanku. Kurang ajar. Kalau begitu, aku sendiri yang akan pergi menjemputnya. Bajang, ada apa ini? Hentikan! Seharusnya Romo mengajarkan sopan santun dan tata krama pada semua prajurit Kurawan. Aku baru saja datang dan mereka menyerangku. Aku yang menyuruh mereka untuk melarangmu datang ke sini. Bajang,
Kalau kamu datang kemari hanya untuk mengambil Nairati, kamu salah. Sebaiknya sekarang juga kamu angkat kaki dari Kurawan. Kedatanganku hanya untuk memperingatkan Romo dan semuanya bahwa dalam 2 hari istriku Nariratih tidak diantarkan ke Manguntur, maka aku akan menjemputnya dengan seluruh pasukan Manguntur. Ucapanku ini berlaku juga untuk semua kadipaten yang membantu Kurawan. Aku akan menghanguskannya. Aku pamit, Romo. Sepertinya ancaman Bajang ini tidak main-main, Komandan. Ayo, kita beritahukan yang lain. Penolakan Rati untuk pergi ke Manguntur mungkin bisa membawa pengaruh buruk untuk Kurawan. Iya, Komandan. Mungkin dengan cara itu Bajang mempunyai alasan lain untuk mengajak berperang dan memusuhi orang-orang Kurawan. Kalau memang perang benar-benar harus terjadi, kita tidak perlu takut. Agar mereka tahu kalau orang-orang Kurawan adalah orang-orang yang bukan pengecut. Sabar, Nger. Sabar. Jangan keburu nafsu. Setiap peperangan pasti akan berakibat buruk untuk rakyatnya. Menang jadi arang, kalah jadi api. Iya. Kebo Winarang benar. Sebaiknya kita menghindari perang. Biar bagaimanapun orang-orang Manguntur adalah saudara-saudara kita juga. Tapi Kanjeng, kita tetap tidak boleh lengah. Mungkin saja Bajang dan para komplotannya sedang mencari cara untuk menghancurkan Kurawan. Iya, Komandan. Bagaimanapun juga kita harus tetap waspada. Kalian tidak perlu khawatir. Aku yakin tidak akan terjadi peperangan. Kenapa Romo bisa yakin seperti itu? Tentu saja. Karena aku tahu para prajurit Manguntur masih banyak yang setia padaku. Mereka menganggap aku sebagai temenggungnya yang sah. Kalau itu benar, itu membuat hatiku lega. Setidaknya kita bisa menghindari perang. Aku benar-benar takut, Romo. Jangan-jangan ini anak yang kalah Agung. Iya. Romo juga curiga seperti itu, Lasmi. Lalu apa yang harus kita lakukan, Romo? Kita harus menggugurkan kandunganmu. Iya, kita harus gugurkan kandunganmu. Kalau begitu, Romo akan cari tabib yang bisa menggugurkan kandunganmu, Lasmi. Apa kamu kemari? Aduh, Andin. Semalam aku nggak bisa tidur. Pikiranku selalu memikirkan kamu. Daripada pusing, mendingan aku kesini. Terus aku bawakan bunga hutan yang indah buat kamu. Dasar dumbat! Mau apa kamu kesini ya? Mau menggoda calon istriku? Ya! Andini bilang dia mencintai aku, jadi aku yang berhak menjadi suaminya. Andini sayang, apakah benar Andiniku sayang? Itu tidak benar, Bajil. Aku memang kemarin berbicara seperti itu, tapi hanya untuk membuatmu cemburu. Ih, benar kan? Dia bilang dia mencintai aku. Kalau kamu gak dengar, berarti kamu yang rusak. Kutu kupret, cintanya Andini itu hanya untuk aku. Andini, jangan deket-deket laki-laki botak itu yang nasibnya gak jelas. Jangan mau Andini, lihat saja mukanya itu, muka mata keranjang. Kemarin waktu aku jadi Dewi Sari, dia mencintai aku Andini. Lihat itu Andini. Buktinya benar kan? Kamu jadi perempuan jadi-jadian aja, aku bisa mencintai kamu. Apalagi sama Neng Andin yang wanita sempurna.
Lihat muka kamu saja serem. Mana mungkin Andini suka sama kamu? Kamu juga ngaca. Pala kamu botak. Hentikan! Sudahlah, Andini. Sekarang kamu tinggal pilih. Pilih aku yang ganteng, apa dia yang jelek? Pilih aku. Aku tidak akan memilih di antara kalian. Tetapi aku akan membuat peraturan. Peraturan? Iya. Peraturannya adalah kalian harus bertanding. Kalian harus membuatku 11 kali tersenyum. Dan siapa yang berhasil, dialah pemenangnya. Jika kamu lebih dulu membuatku tersenyum, maka kamu akan menang dan Tong Bajil akan kalah. Jangankan 11 kali untuk tersenyum, 1000 kali akan aku lakukan. Tenang saja, Andini. Aku akan buktikan cintaku padamu. Akan aku buat kamu tertawa. Ya sudah, kalau begitu buktikan sekarang. Minggir. Tunggu aku. Anak Padmini hanya dijaga oleh seorang dayang bodoh. Baguslah. Ini kesempatanku untuk menculik bayi terkutuk itu. Sekarang kamu menjadi milikku. Aku akan menjadikanmu budaku. Hei, siapa kamu? Berhenti! Gawat. Berhenti! Tolong! Ada apa, Wisya? Apa yang terjadi? Pangeran diculik oleh tongkat jelek. Dia maunya ke atas sana. Apa? Itu pasti tongkat mak lampir. Kanjeng Putri! Kembalikan putraku, lampir. Mau kamu bawa kemana putraku? Lampir, cepat kembalikan dia. Ambil kalau kamu bisa. Oh, sial. Kenapa anak sialan ini tiba-tiba jadi berat? Kurang ajar. Ini berat sekali. Anakku, kamu selamat. Kamu baik-baik saja, kan?
kamu sudah menemukan istrimu? Aku sudah mencarinya kemana saja, Romo. Tapi sampai sekarang, aku masih belum bisa mendapatkan istri dan anakku juga. Kemana perginya Biung dan adikku, Eyang? Kenapa mereka bisa menghilang begitu saja? Kamu tenang saja, Ratih. Kami akan mencari bersama-sama. Biung dan adikmu pasti akan baik-baik saja. Ada apa ini, Kanjeng? Kenapa semuanya berkumpul di sini? Biung dan adikku menghilang Kamandanu. Mereka menghilang begitu saja. Oh, jaga Dewa Batara. Benar, Kamandanu. Sekarang aku mohon pertolongan. Bantu aku untuk mencari Patrini dan juga putra. Daulat, Kanjeng. Kakang, Ratih, Padmini, Biung. Syukurlah. Kau baik-baik saja kan? Lantas, di mana putra kita? lihat itu Kakang. Adikku. Oh jagat Dewa Batara, ini merupakan keajaiban. Anak kita sudah menyelamatkan aku, Kakang. Dia menyelamatkan dari tongkat mak lampir. Tongkat mak lampir? Ada apa dengan tongkat mak lampir? Kenapa? Tongkat jelek itu berusaha menculik anakku, Romo. Aku mengejarnya dan berusaha menyelamatkan putraku. Tapi mak lampir justru mengalahkan aku hingga aku terjatuh dan terlempar. Entah bagaimana cara putraku bisa terlepas dari cengkeraman tongkat mak lampir hingga dia berhasil menyelamatkan aku. ini berkat kuasa Sang Hyang Widi Kanjeng. Sejak lahir, Pangeran sudah diberikan kekuatan yang sangat hebat. Sekarang, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Bob. Skala Agung sudah berpisah kepada Bajang Paus. Dan kita tidak punya kekuatan apa-apa lagi untuk melawannya. Ya, sekarang dia bahkan sudah menguasai anaknya. Iya, Bob. Berarti kita harus mencari kekuatan lain untuk mengalahkan Kala Agung. Sekaligus merebut kembali anak. Benar, Alibi. Tapi kita harus mencarinya kemana? Kita harus bisa menemukan Nagraj, Bob. Kita akan menguasai dunia ulang. Karena dengan bantuan mereka, kita akan bertambah lebih kuat. Iya, Alibi. Bobo setuju. Respatih, mertuaku sendiri sudah menentang keputusan musyawarah bersama. Ampun Kanjeng, apa semua ini tidak bisa kita bicarakan dengan cara baik-baik? Tidak, aku tidak akan pernah bicara lagi dengannya. Aku sudah cukup mengerti dan memberinya waktu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Siapkan semua pasukan dan kumpulkan mereka semua. Aku akan membawa kalian semua untuk menyerang Kurawan. Dan semua yang menentangku, sebaiknya pergi sekarang juga. Sebelum aku melumpuhkan semuanya bersamaan dengan melumpuhkan Kurawan. Andin. Kamu? Andiniku sayang. Andin, kalau aku pakai baju seperti ini, cantik nggak? Coba, montok nggak? Andin, ya, kenapa kamu pergi? Aku kan berpakaian seperti ini karena ingin membuat kamu ketawa. Pergilah. Kamu malah justru membuatku takut. Jangan takut, Andin. Aku bisa menari. Aku bisa jadi model. Tuh, aku bisa menari. Tuh. Bagus ya? Kamu sama sekali tidak lucu. Pergilah. Andin, kita kan diciptakan saling berpasang-pasangan. Kenapa sih kita tidak mencoba untuk saling mencintai? Aku melakukan semua ini cuma menginginkan agar kamu bisa ketawa. Lepaskan. Tidak. Kalau kamu mau ketawa, pasti aku lepaskan. Lepaskan dia.
Kamu itu ya, kurang ajar. Masih saja mengganggu Andiniku. Kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Kamu yang kurang ajar. Sari. Kamu yang kurang ajar. Ayo, Atit kan? Atit kan? Atit kan? Atit. Aku menyesal. Gara-gara aku, Andini melihat bapaknya Raja dia tertawa. Aku benar-benar bingung, Raja. Bagaimana bisa tiba-tiba kandunganku lenyap begitu saja? Padahal selama ini aku tidak pernah keguguran. Ini semua memang terasa sangat aneh, Wisya. Aku lihat juga selama ini kandungan kamu baik-baik saja. Mungkin ini adalah ulah Bajang. Apa maksudmu, Raja? Maksudku, mungkin saja Bajang melakukan sesuatu untuk menghilangkan kandungan kamu. Benar, Raja. Mungkin saja. Karena selama ini Bajang bersikeras untuk mendapatkanmu dan mengacaukan semuanya. Tapi masalahnya, kalau memang benar Bajang yang menghilangkan kandungan kamu, sekarang bayi kamu itu ada di mana? Karena bayi itu harus tetap ada. Kita harus segera mencarinya. Benar, Ratu. Kita harus mencari keberadaan bayiku. Kalau benar aku hamil, buktikan ucapanmu tadi. Ampun Kanjeng, sebenarnya Kanjeng hamil. Masa kehamilan Kanjeng sudah memasuki usia purnama yang ketiga? Bagaimana mungkin? Ini sangat mustahil. Kamu harus bisa menggugurkan kandungan ini. Tidak Kanjeng, itu tidak boleh. Janin pun punya hak untuk hidup. Buktikan saja ucapanmu kalau memang kamu benar. Kamu jangan banyak bicara, Tabib. Kami tidak butuh ocehanmu. Tapi cepat kamu gugurkan kandungan ini, atau kamu akan mati. Baik Kanjeng, hamba akan lakukan malam ini juga. Bagus, sekarang persiapkan semuanya. Cepat pergi. Bagaimana ini, Romo? Aku tidak mau mengandung anak dari Kala Agung lagi. Kala Agung tidak bisa memanfaatkan keadaan ini. Dasar wanita tidak tahu diri. Sudah bunuh orang, masih saja mengaku tidak bersalah. Mereka ingin merebut ujianku. Aku bukan pembunuhnya, aku bukan pembunuhnya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kamu sudah bersalah. Dan kamu harus menerima ganjaran atas semua kesalahan kamu itu. Tidak. Aku mohon percaya padaku. Aku bukan pembunuhnya. Tidak ada gunanya kamu mengumbar air matamu. Sekarang cepat katakan, di mana keluargamu? Cepat katakan. Aku tidak memiliki keluarga. Aku ini sebatang kara.
Jangan bohong. Cepat katakan, di mana keluarga kamu? Kita seret dia ke hadapan Ku. Biar Ku yang menerima, memberikan keadilan kepada dia. Rasakan kamu, Palastri. Sekarang tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkanmu. Tenang saudara-saudara. Kita jangan main hakim sendiri. Ada apa ini? Wanita ini telah membunuh salah satu warga kita. Benar, Bu. Berikan wanita ini hukuman yang seberat-beratnya, Bu. Ini tidak benar. Aku tidak bersalah. Aku sama sekali tidak bersalah. Lihat aku, Bu. Wanita pendosa ini masih menganggap dirinya suci. Tenang, saudara-saudara, tenang. Kita pasti menghukum dia dengan seadil-adilnya. Kamu sudah berani menghilangkan nyawa salah seorang warga desa kami. Sebagai hukumannya, kamu harus membayar dengan nyawamu sendiri. Ya udah, kita gantung dia di alun-alun desa. Lambatlah riwayatmu, Palastri. Besok kamu akan mati. Kemana lagi aku harus mencarimu, Lampir? Semua hutan sudah ku jelajahi, semua gunung sudah ku lalui, tapi kamu tidak ada juga. Kalau begini caranya, lebih baik aku pulang lagi ke India. Kebetulan sekali, Nas. Kamu berada di sini. Kami sudah mencarimu kemana-mana. Memangnya ada apa mencariku? Kami ingin mengajakmu bekerja sama. Bekerja sama apa lagi? Aku tidak mau hari ini. Aku sudah capek. Aku mau kembali ke India saja. Apalagi sekarang Lampir istriku juga sudah kabur. Oh, kamu mau kembali ke India karena istrimu kabur? Benar. Sekarang aku sudah tidak punya harapan apa-apa lagi di sini. Nagra, kalau hanya itu, kamu tidak usah khawatir. Kami berjanji, kami akan membantu untuk mendapatkan istrimu kembali. Tapi dengan satu syarat, kamu harus mau bekerja sama dengan kami. Betul, Nagraj. Kami benar-benar butuh bantuanmu untuk mengembalikan semua milik kami yang hilang. Kami berjanji, kami akan membantu mengembalikan Lampir padamu. Baiklah kalau begitu. Aku bersedia bekerja sama denganmu. Kebetulan aku juga ingin membalaskan dendamku pada pihak. Iya, Nagra. Kita akan melakukannya bersama-sama. Tapi untuk itu, kita harus membangun kekuatan dulu. Sebab bukan persoalan yang mudah untuk mengalahkan mereka. Membangun kekuatan bagaimana maksud? Aku akan minta bantuan dari ular siluman India. Sebab hanya dialah yang bisa membuat kita jadi paling kuat di dunia ini. Benar sekali, Nagraj. Aku setuju denganmu. Dengan menjadi yang paling kuat, kita akan dengan mudahnya mengalahkan mereka semua dan menguasai dunia. Hamba Kanjeng. Kau akan kuangkat menjadi senopati perang melawan Kurawan. Semua pasukan ada dalam kendali tanganmu. Siap, Kanjeng. Pilih pasukan terbaik kita. Buat barisan dan formasi yang kuat. Karena musuh yang kita hadapi bukan musuh sembarangan. Daulat, Kanjeng. Hamba mengerti. Ampun, Kanjeng. Kita kedatangan tamu. Oh, siapa dia? Yaksa. Biakta salah satu orang Kurawan itu? Benar, Kanjeng. Aku yang akan menemuinya. Ampun, Kanjeng. Kita kedatangan tamu. Oh, siapa dia? Yaksa.
Biakta salah satu orang Kurawan itu? Benar, Kanjeng. Aku yang akan menemuinya. Biakta. Kamu pasti kaget dengan kedatanganku, Bajang. Mengapa kau menemuiku di detik penyeranganku ke Kurawan? Kedatanganku untuk kemenanganmu, Bajang. Apa maksudmu? Aku bisa saja membantumu untuk melumpuhkan Kurawan dari dalam. Itu pun kalau kamu mau, Bajang. Aku tidak memerlukan bantuan siapapun untuk menghanguskan Kurawan. Kamu pikir mereka orang-orang bodoh yang lemah? Tidak, Bajang. Mereka sedang mengatur kekuatan supaya kalian tidak bisa masuk ke Kurawan. Kalau aku menerima bantuanmu, apa yang kau inginkan dariku? Mudah sekali, Bajang. Kamu mendapatkan Narirati dan Kurawan untukku. Tapi ingat, ada satu hal lagi. Aku menginginkan bayinya Laksmi. Untuk apa? Ini semua tidak ada hubungannya denganku. Benar. Tapi itulah syarat dariku. Karena aku ingin membunuh bayinya Padmini. Dan yang mampu melakukan itu adalah bayinya Laksmi. Aku tidak peduli dengan semua itu. Yang aku mau cuma Narirati. Dan aku akan mendapatkannya dengan cara apapun. Mulai sekarang, kau adalah mata-mataku untuk Kurawan. Lumpuhkan mereka dari dalam. Bagus, Bajang. Aku suka dengan keputusan. Tunggu, Kanjeng. Saya hanya ingin memperingatkan kalau ramuan itu akan mengancam nyawa Kanjeng. Bukan nyawaku yang akan terancam, tapi nyawamu. Kalau kamu tidak berhasil, Romoku akan membunuhmu. Iya, aku akan membunuhmu. Ayo, Laksmi, minum. Bagaimana, Laksmi? Apa yang kamu rasakan? Aku tidak merasakan apa-apa, Romo. Kamu berbohong. Hah? Romo sakit, Romo. Laksmi! Laksmi! Makhluk apa itu? Tolong! Diam! Tolong! Bilang diam! Tidak ada yang boleh tahu tentang kejadian ini. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Kenapa kau ingin membunuhku? Maafkan aku. Sudah terlalu lama Palastri pergi. Tapi sampai sekarang, belum juga ada kabarnya. Semoga saja, dimanapun dia berada, dia selalu dilindungi oleh Sang Yang Widi. Kenapa kunci ini bisa jatuh? Padahal tidak ada angin.
Kenapa perasaanku tiba-tiba berasa tidak enak? Ada apa ini? Atau mungkin saja telah terjadi sesuatu pada Palas. Aku harus segera mencarinya. Kurawan sangat luas. Bagaimana bisa aku menemukan Palastri? Kami tidak boleh melewati hukuman gantung pembunuh itu. Siapa yang sangka cantik-cantik pembunuh, yaitu pembunuh sadis. Tunggu di sana. Tadi aku dengar ada wanita yang ingin hukum gantung. Iya benar Tuan, perempuan itu sudah membunuh salah satu warga kami. Kalau boleh tahu, siapa wanita itu? Kami juga tidak terlalu mengenalinya, karena dia perempuan baru. Kalau tidak salah namanya Sekar. Ya, benar Sekar namanya. Sekar? Iya benar Tuan, perempuan itu hari ini akan dihukum gantung di alun-alun desa. Ya sudah, kami permisi dulu Tuan. Silakan pergi kamu. Sekar. Hentikan! Lepaskan dia. Siapa kamu? Berani-beraninya menghentikan langkah kami. Harusnya aku yang bertanya pada kalian. Berani sekali kalian melakukan itu pada perempuan itu. Wanita ini telah membunuh salah satu warga kami. Dan kami harus menggantungnya di alun-alun. Bohong! Mereka semua memfitnahku. Maaf, Kisana. Tolong jangan menghalangi jalan kami. Tidak. Aku tidak akan membiarkan kalian melakukan tindakan yang benar-benar terhadap. Memangnya ada hubungan apa kamu dengan perempuan ini? Dia adik. Dan aku tahu, dia tidak mungkin melakukan kejahatan yang kalian tuduhkan. Kisana, tuduhan ini bukan main-main. Kami punya saksi. Jelas-jelas dia bersalah. Jadi tolong kamu jangan ikut campur. Atau kami akan menangkapmu juga. Coba saja, kalau kalian bisa. Kurang ajar! Kamu menantang kami! Ayo, tangkap dia! Jadi tolong kamu jangan ikut campur. Atau kami akan menangkapmu juga. Coba saja, kalau kalian bisa. Kurang ajar! Kamu menantang kami! Ayo, tangkap dia! Ayo kita kabur. Ayo dong, ayo. Mandani, aku sudah tidak sanggup lagi. Istirahatlah. Sebenarnya, apa yang terjadi padamu? Kenapa mereka mau menggantungmu? Mereka semua memperkosaku. Tapi kenapa kamu yang disalahkan? Waktu aku menyelamatkan diri, tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang mati. Lalu aku dijadikan kambing hitam. Aku ditulis sebagai pembunuhnya. Tenanglah, Palas. Sekarang kamu aman. Terima kasih, Kamandani. Kalau kamu tidak ada, mungkin aku sudah dihukum mati. Kita harus membersihkan namamu, Palas. Kebenaran harus diungkapkan. Kita harus segera bisa menangkap wanita dan laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai kakaknya. Ya, itu benar. Kita tidak boleh membiarkan mereka bebas.
Nanti mereka bisa buka mulut kepada Pak Hu dan kepada para penduduk kampung yang lainnya. Benar. Kalau itu sampai terjadi, kita semua bisa mampus. Terus kita nunggu apa lagi? Ayo kita cari mereka sekarang juga. Ayo. Tidak usah mencari. Aku di sini. Pulang ya. Ayo, ikut aku. Iya. Kita semua harus waspada. Karena pembunuh itu telah kabur. Ada apa ini? Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Diam. Ampun Tuhan. Bukan adikku yang membunuh warga kalian, tapi dialah pembunuhnya. Cepat katakan yang sebenarnya. Ampunku. Kamilah yang bersalah, Ku. Kamilah yang membunuh. Bukan Sekar. Aja. Kamu pembunuhnya, Cemong. Ajar kamu. Ampunku. Sekarang kalian sudah tahu kan? Adikku bukan pembunuh. Hukum dia. Hukum dia. Racun ini akan membuat kalian lemah. Dayang, tolong ambilkan daging itu. Baik, Kanjeng. Akan aman sajikan. Aku ingin tahu seberapa kuat kalian bertahan dengan racunku. Kita lihat saja. Benar. Jadi, untuk kekuatan perang kita harus lebih unggul. Kita harus menyiapkan pasukan dalam beberapa lapisan untuk pertahanan. Dan perkuat pasukan penyerangnya. Benar. Dan untuk persenjataan, siap digunakan dan keadaannya cukup baik. Pastikan semua dalam keadaan sempurna. Tapi kita harus tetap waspada dari serangan tak terduga. Baik, Romo. Kanjeng, Dipangga, silakan ikut makan bersama kami. Kamandanu mana? Adikku masih belum kembali. Di mana Wisa dan Nari Ratih? Mereka masih di kamarnya. Sebentar lagi pasti akan kembali. Dan perkuat pasukan penyerangnya. Benar. Dan untuk persenjataan, siap digunakan dan keadaannya cukup baik. Pastikan semua dalam keadaan sempurna. Tapi kita harus tetap waspada dari serangan tak terduga. Baik, Romo.
Kanjeng. Dipangga, silakan ikut makan bersama kami. Kamandanu kemana? Adikku masih belum kembali. Di mana Wisa dan Nari Ratih? Mereka masih di kamarnya. Sebentar lagi pasti akan menyusul. Biakta, silakan ikut makan bersama kami. Duduk, Biakta. Baiklah. Kamu harus coba sayur itu. Benar-benar nikmat sekali, Biakta. Iya. Selamat makan semuanya. Nikmatilah racunku ini. Andene. Kamu lagi. Mau apa sih kamu di sini? Aku datang ke sini untuk menjadi patung kalau kamu tidak mau tersenyum. Apa yang kamu lakukan? Kamu sama sekali tidak lucu. Aku tidak peduli aku lucu atau tidak. Yang penting aku ingin kamu tersenyum. Percuma saja kamu memaksaku untuk tersenyum. Aku tidak akan tersenyum. Aku juga tidak akan pergi kalau kamu tidak tersenyum. Sudah mukanya jelek, malah kesini lagi. Bagaimana aku mau tersenyum? Kamu saja tidak lucu. Lucu, tersenyum. Tidak lucu. Lucu, tersenyum. Tidak lucu. Dasar dompet. Sudah disuruh pergi malah kamu tetap aja di sini. Sana pergi. Tidak. Pergi. Tidak. Jadi kamu ngeyel. Hah? Ngeyel. Pergi kamu. Kamu lucu sekali. Neng Andini, kamu tertawa. Andini, kenapa kamu tertawa? Neng Andini tertawa. Terima kasih ya, kamu sudah bantu aku bikin non Andinku tertawa. Ya, Andini. Untuk menghadapi peperangan ini, aku sudah siapkan beberapa prajurit yang sangat hebat. Semoga mereka sudah siap. Bagaimana dengan persenjataan? Untuk masalah persenjataan, sudah disiapkan oleh Arya Dipangga. Romo kenapa? Romo baik-baik saja kan? Aku tidak apa-apa. Romo kelihatannya kurang sehat. Lebih baik Romo beristirahat saja. Aku baik-baik saja.
Romo adalah seorang tumenggung Kurawan. Untuk menghadapi peperangan ini, Romo harus kelihatan sehat. Lebih baik sekarang Romo istirahat. Biar semuanya serahkan padaku. Kenapa kepala ini? Cara memanahmu salah. Biar aku tunjukkan. Kedua tanganmu harus kuat. Kita lihat saja di panggung. Apakah kamu mampu bertahan dengan racun? Tuan, Tuan tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Lanjutkan lagi. Percuma saja kakek tua. Pertahananmu tidak akan pernah berhasil kalau kelemahan ada pada orang dalam. Kamu? Dia itu anakmu. Kenapa bentuknya seperti itu, Romo? Aku rasa dia bukan anak dari Kala Agung, Romo. Romo? Iya, Laksmi. Seingatku, dulu Bajang juga lahir karena keguguran. Aku takut. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Kenapa, Laksmi? Tolong Romo, cek kehamilan Misha sekarang ke Mang Romo. Aku takut kehamilan Misha pindah ke aku. Iya, Laksmi. Romo akan ke Manguntur untuk mengetahuinya. Kamu tunggu di sini. Mudah-mudahan semua rencanaku berjalan dengan lancar. Aku tidak ingin gagal lagi. Biakta! Biakta! Siapa itu? Aku di sini, di bawah kakimu. Trisha, mau apa kamu? Kamu jangan marah dulu. Aku datang dengan membawa berita penting untukmu. Sekarang katakan, berita apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Ini berita tentang Meisin. Aku dengar
Dia akan segera datang ke tanah Jawa. Maisin? Iya, Biakta. Menurut berita dia ingin mencari mantan kekasihnya, yaitu kamu. Dengar, Tris. Dari mana kamu mendapatkan berita ini? Atau ini semua karanganmu saja? Itu tidak penting aku mendapatkan berita dari mana. Tapi yang pasti aku berani menjamin berita ini sepenuhnya benar. Maisin datang ke tanah Jawa, ingin mencariku. Aku bisa membantumu untuk mencari tahu berita tentang Maisin lebih banyak lagi. Tapi kamu harus mau bekerja sama denganku. Baik, aku akan bekerja sama denganmu. Kamandanu, lebih baik kamu kembali ke Kurawan. Di sana akan ada perang besar dan tenagamu akan sangat dibutuhkan. Tapi keadaanmu sendiri tidak aman, Palastri. Aku tidak apa-apa, Kamandanu. Aku pasti akan baik-baik saja. Mereka lebih penting daripada aku. Pergilah. Biar aku sendiri mencari keberadaan Maisin. Baiklah kalau begitu. Aku pulang. Jaga dirimu. Kamu tidak usah khawatir, Kamandanu. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kenapa, Kang Mas? Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kenapa, Kang Mas? Apa Kang Mas lagi sakit? Tidak. Hanya sakit biasa. Apa Kang Mas sudah memeriksakan diri ke tabib? Kang Mas harus bisa jaga diri, Kang Mas. Terima kasih atas perhatianmu di Bangkara. Tapi ada apa kamu kesini? Kedatanganku ke sini ingin membahas masalah Manguntul, Kang Mas. Apa Kang Mas akan membiarkan Bajang terus-menerus menguasai Manguntul? Maaf di Bangkara. Aku sudah tidak ingin membicarakan hal itu. Maaf. Tapi Kang Mas, aku mau ke belakang. Aku tidak tahu, Ratu. Kenapa semua ini jadi begini? Sudahlah, Wisya. Kamu tidak perlu bersedih terus. Bagaimana aku tidak sedih, Ratu? Semua ini membuatku bingung. Dan aku rasa ini sangat tidak mungkin. Aku akan mencarikan kamu tabib terbaik di seluruh Kurawan untuk memeriksa dirimu. Tidak perlu, Rati. Hasilnya akan sama. Bayi dalam kandunganku sudah hilang. Aku akan tetap mencarikan kamu tabib. Bukan untuk memeriksa keadaan kamu, tapi justru untuk memeriksa kenapa kandungan kamu bisa hilang. Kenapa Romo belum datang juga? Biung. Biung. Mau apa kamu kesini? Aku sendirian di kamar. Aku mau bersama Biung. Kamu jangan menggangguku. Biung, aku ingin Biung berdongeng untukku. Tidak, aku tidak mau. Ayo Biung, ayo. Baiklah. Sini. Romo? Laksmi. Dia itu bukan anakmu. Kalau bukan anakku, lalu anak siapa, Romo? Romo rasa dia anaknya Wisya. Aku anak Biung. Mana mungkin aku punya ibu lain. Diam! Kabar apa yang Romo dapatkan dari Kurawan? Romo mendengar dari Wisya kalau dia kehilangan bayi yang ada dalam kandungannya. Kalau ini anak Wisya,
Lalu kenapa dia bisa ada dalam kandunganku, Romo? Aku tidak percaya kalau dulu aku ada dalam kandungan ibu yang lain. Hanya ada satu cara yang bisa membuktikan ini. Apa itu, Laksmi? Kalau dia anaknya Wisya, itu artinya Romonya adalah Bajang, pewaris sah keris Gentala Cakra. Dan dia bisa melihat keris itu dan mengambilnya. Kamu benar.